Tapi pasti enak banget makanannya. Karena ngeluarin duitnya kayaknya kurang ikhlas, jadi mau seenak apa juga kayak di lidah jadinya hambar. Ya gitu kan. udah lah ya. Ya udah. Copetnya gila sih. Parah ya. Gila. Nggak nyangka-nyangka aja. Parah banget copetnya. Bener-bener parah banget. Nih lo naruh kayak gini nih ngobrol sama gue. Tahu Meleng hilang. gila sih. Separah itu malingnya. Hai X People, ketemu lagi dengan saya Bayu Oktra di Sofa Show. Hari ini yang hadir di sofa kita adalah seorang kawan lama, teman lama. Dia penyiar radio, lalu kemudian jadi news anchor. Lalu perjalanannya cukup panjang sampai sekarang menjadi seorang content creator, tepatnya travel content creator. Dan juga juru bicara dari sebuah perusahaan yang... nanti kita ngobrol lebih jauh deh. Gue juga gak nyangka dia ngurusin lobster dan lain-lain. Gak pernah kepikiran dari waktu yang gue kenal Taufik yang seperti dulu. Ada Taufik Effendi. Halo, nyebutnya apa nih audiensnya? X People. X People, hi. Yes. X People, hi. X People. Fik, sebelum kita bahas konten, kan lo kan cukup banyak memberikan konten dan edukasi seputar dunia pariwisata, traveling, dari mulai transportasinya, hotelnya, objek wisatanya. Nah, begitu ngomongin soal tempat yang lo datengin, gue pengen tahu deh, sebutin 3 negara yang pernah lo datengin dan akan lo datengin lagi, dan 3 negara yang pernah lo datengin tapi lo gak bakal balik lagi. Oke. It's a tough one. Okay. Negara yang gue pernah datang dan gue pernah mau balik lagi. Ya. Yang pertama Belgia. Kenapa Belgia? Karena menurut gue itu salah satu negara di Eropa yang underrated. Karena kalau lo nih, misalnya lo ikut tur Eropa nih, yang 10 hari, 12 hari, Eropa Barat, itu kan pasti itinerary-nya adalah Paris, Brussels, Amsterdam. Biasanya 3 kota itu kan. Itinerary-nya itu selalu kayak gitu. Nah, Brussels ini, ibu kota Belgia, itu tuh ada di tengah-tengah. Jadi biasanya tuh cuma lewat doang. Cuma lewat doang. Jadi dari Paris dimampirin makan siang ke Brussels, habis itu ke Amsterdam. Atau sebaliknya. Dari Amsterdam lo dimampirin bentar ke Brussels, baru ke Paris gitu. Padahal sebenarnya wahnya tuh apa? Karena dia melting pot Eropa kali ya? mungkin karena dia kan ibu kotanya NATO, ibu kotanya Uni Eropa, jadi kotanya tuh very international gitu, dan sebenarnya seru gitu, dan banyak juga attraction objek wisata yang datang ke sana. betul. Kan? Atomium. Lo pernah kan Atomium kan? Keren. Atomium, terus yang siapa? Mannequin Peace, yang patung Pipis. anak kecil pipis itu. Itu juga gue baru tahu ternyata di Belgia loh. Iya, itu Kan di suka ada Belgia. tuh. Itu seru ya? Seru, tapi biasanya kan kalau tur cuma dilewatin itu aja. Sedangkan Belgianya sendiri itu sebenarnya Menyenangkan. wah, gokil sih. Sekeren itu menurut gue, bener-bener keren. Ada si Brugge sama Ghent, itu tuh kota tua yang bener-bener kayak lo ke film-film Harry Potter gitu loh. Bener-bener yang di Belgia, kota tua yang cantik banget. Yang itu tur-tur Indonesia tuh nggak pernah, jarang ke situ, jarang banget. Pasti lewatinnya cuma Brussels doang gitu. Oke. Jadi menurut gue kenapa satu gue bawa balik lagi ke Belgia karena itu underrated, dan yang kedua karena kebetulan gue punya banyak temen di sana. Jadi ya udah kayak kalau lo tanya rumah kedua gue di Eropa di mana, ya di Belgia gitu. Nih, temennya nih, Satu. temennya kayak gini nih, temennya banyak. Yang kedua Prancis. Kenapa Prancis? Eh, Romantis. Vibe-nya. Gue kemakan Emily in Paris, gue rasa ya kayaknya. Karena mungkin tempat-tempat yang pernah lo lihat di film itu ya, di Emily in Paris. Itu kan kayak New York lah. New York kan juga kita mungkin banyak yang belum pernah ke sana, tapi ada di memori orang-orang karena film-film gitu kan. Paris pun kan juga begitu, di romanticize lewat film-film gitu. Walaupun realitanya menurut orang-orang nggak secantik itu karena dia rawan lah, banyak copet, udah gitu kotor gitu ya. Tapi gue tetap suka. Kalau gue pribadi gue tetap suka. Kenapa? Karena menurut gue dan transportasi umumnya ribet banget loh. Bawahnya kan bagus banget tapi. Oh ya? Bukan maksudnya banyak banget lapisannya gitu. Lapisannya banyak banget, bener. Bukan keretanya bagus ya. Jaringannya tuh bagus. Jadi lo tuh di Paris
Lo jalan dikit stasiun, jalan dikit stasiun, jalan dikit stasiun. Bener-bener kemana-mana tuh lo gampang banget. Jadi yang gue admire dari Paris tuh sebenarnya ya public transportation-nya, public transit-nya tuh menurut gue, top notch di Eropa gitu. Walaupun kalau ke sana harus hati-hati ya, People. Hati-hati. Wah, copetnya gila sih. Parah ya. Gila. Nggak nyangka-nyangka aja. Parah banget copetnya. Bener-bener parah banget. Nih lo naruh kayak gini nih ngobrol sama gue. Tahu? Meleng hilang. Gila sih. Separah itu malingnya Sehebat dan itu. copetnya di sana gitu. Jadi lo yang bener-bener harus ekstra hati-hati. Tapi lo mau balik lagi? Mau, karena gue suka banget transportasi umumnya. Terus kan kebetulan gue belajar bahasa Prancis. Jadi gue bisa masih belajar ya, belum bisa. Gue bisa latihan, jadi gue seneng gitu aja sih. Iya, rata-rata memang tulisan informasi segala macam mau pakai bahasa Prancis kan. Semuanya orang-orangnya juga nggak bisa bahasa Inggris. Iya, rata-rata. Oke, itu yang kedua, yang ketiga. Vietnam. Lo udah belum ke Vietnam? Belum pernah. Lo belum pernah ya? Belum pernah. Cobain, Bay. Katanya sekarang ada subsidi lagi dari pemerintah ya. Jadi lo gitu. kalau ke sana murah. Serius? Gue malah baru tahu. Murah, gue baru tahu juga. Oh, disubsidi. Iya, jadi murah tiket untuk PP ke sana. Iya. Kenapa lo mau balik lagi? Karena menurut gue buat gaji Indonesia kita lumayan lah kayak orang kaya di sana. Kenapa? Ceritain contoh-contoh. Lo mau makan semahal dan semurah apa? Lo makan di Singapura nih di restoran, ya minim-minim 700.000 sejuta habis lah, ya kan? Iya. Lo makan di hawker center aja udah bisa 100.000 lebih gitu. Di Vietnam tuh harganya nggak beda jauh nggak beda jauh, bahkan di beberapa tempat lebih murah dibanding lo di Jakarta gitu. Tapi makanannya cocok tuh. Ya pho gitu sih. Kalau lo makan Pho Vietnam di sini sih oke ya. Mirip lah rasanya. Sehat kan makanan mereka tuh kan sayur-sayuran, terus clear soup gitu kan. Jadi ya nggak bersantan, nggak kayak makanan Indonesia lah gitu. Oke. Kemana ke Vietnam yang mungkin lo kasih rekomendasi? Gue kebetulan, kenapa gue mau balik lagi? Karena gue kan kemarin perginya sama kantor. Jadi gue tuh baru ke Ho Chi Minh sama ada satu kota pantai namanya Nha Trang, tulisannya bacanya Nyacang. Gue gak kenal. Nacang bacanya. Tulisannya NHATRANG, bacanya Nyacang. Nah itu tuh dia kayak, kalau di Thailand mungkin kayak Phuket gitu ya. Kayak Phuketnya, kayak Pattayanya gitu. Jadi kota resort pinggir lautnya. Gue baru ke 2 tempat itu dan ya gue mau balik lagi karena gue mau explore tempat-tempat yang lain. Karena 2 ini aja tuh gue very impressed gitu. Bener-bener impressed banget. Oke. Nah, sekarang saatnya kita repotin editor kita. Nah, ini contohnya nih. Tuh bagus ya. Ini bagus kan, Bay? Ini keren banget. Keren banget loh. Lihat tuh pantainya bersih banget. Oh iya. Biar lebih repot. Itu siapa yang lari tuh? Oke, kalau negara yang lo pernah datengin tapi lo gak akan balik lagi? Maldives. Why? Maldives. Everybody wants to go there, man. Lo udah belum Maldives? Belum. Honeymoon gitu kan tempat nggak kepikiran ya ke Maldives. Karena mahal banget. Temen gue kesana berangkat sampai bawa rice cooker, tau gak lo? Betul. Bener ya? Mahalnya menurut gue males banget ya. Ya sekarang udah banyak sih tur-tur yang sekarang kan udah makin populer ya Maldives. Jadi udah banyak tur-tur yang budget travel gitu. Waktu gue kesana tuh tahun 2013 atau 14 gue lupa. Lo ingat gak sih? Tapi ntar disensor aja gak apa-apa ya. Tiger Air Mandala lo ingat gak sih zaman dulu? Tahu? Tiger Air Mandala kan sempet ngeluarin tiket-tiket murah tuh sebelum ada Air Asia kan dia. Oke banget. Tiket ke Maldives cuman 1, berapa pulang pergi atau 2 juta gitu. Lo berangkat tuh. Bas, gue beli. Udah murah nih gitu. Terus kalau udah di Maldives kan lo harus nginep di overwater villanya dong, yang di tengah laut itu kan. Udah nyampe situ. Jadi kita cari hotel yang overwater villanya paling murah. Ketemu nih, gue lupa. Mungkin per malamnya tuh cuman sekitar no. Per malamnya itu 8 juta. Tapi gue perginya berempat. Jadi kayak sharing. Ya udah deh bagi lumayan nih. Jadi 2 juta kan. Udah set murah berangkat sampai sana. Terus teman gue yang 2 lagi nggak bisa naik kapal. Karena jadi gini, Maldives itu kan ini airportnya nih di pulau ini, airportnya. Terus ini ada pulau dan satu pulau tuh biasa. Jadi dari airport ke hotel itu tuh lo either harus naik kapal atau harus naik yang pesawat kecil itu. Apa sih namanya? Yang pesawat air. Amfibi yang bisa mendarat di air. Bisa mendarat di air. Nah, karena kamarnya kan cuma maksimal 2 orang, jadi jatah kapalnya cuma 2 gitu. Akhirnya teman gue yang 2 lagi harus bayar, dan itu kalau gue nggak salah kapalnya $500.
Cuman dari bandara Airport ke hotel. Kali 2 ya. Karena kan balik lagi. Pulangnya. $1,000, oke? Dah, sampai hotel cantik, overwater villa, kamarnya bagus, pantainya cantik, lautnya warna turkuas gitu kan. Lo kan terjebak di pulau itu. Lo nggak bisa kemana-mana. Oke. Artinya makan siang harus di hotel. Iya dong. Ngopi harus di hotel. Makan malam harus di hotel. Aduh, Dan itu harganya lo digetok abis-abisan. Terserah mereka lah tuh harganya. Nggak ada kompetitor. Lo pasang soto ayam $1,000 juga lo nggak ada pilihan kan? Waktu itu lo makan apa dan berapa harganya? Masih ingat nggak? Duh, berapa ya? 5 jutaan mah ada sih. Sekali makan ya. Tapi pasti enak banget makanannya. Karena ngeluarin duitnya kayaknya kurang ikhlas. Jadi mau seenak apa juga kayak di lidah jadinya hambar. Ya udahlah ya. Ya udahlah. Oke, Maldives. Yang kedua. Maldives yang kedua. Ini unpopular pasti. Orang banyak yang akan protes gue. Itali sih. What? Which part of Italy? Oke, gue ke Roma, gue ke Milan, gue ke Florence. Gue baru ke 3 kota itu. Sama ke Oke banget. Florence cantik. Cantik banget. Florence Udah cantik. gitu Roma. Iya, kan ada banyak situs-situs bersejarah. Ada apa namanya itu? Si Colosseum. Ya, Roma bersejarah, Roma cantik, Florence cantik gitu. Milan menurut gue membosankan karena udah aja gitu. Nothing special dari kota itu. Maaf ya yang alumni Milan mungkin yang warga Milan, ini preferensi pribadi aja. Iya, banyak orang-orang kuliah fine art di sana loh. Iya, makanya kalau buat fashion gitu mah oke lah ya. Oke ya, emang kota fashion sih. Kota fashion gitu. Oke, tapi lo belanja pasti di Milan? Belanja dikit-dikit. Oh, gue belanja di outlet di Florence. Di Florence-nya. Di Firenze ada outlet di situ. Oke. Kalau misalnya nyebrang dari Napoli itu di seberangnya ada Capri kan? Iya. Wah, itu so beautiful man. Nah itu kayaknya gue memang harus explore lebih banyak kali ya. Capri. Keren. Oke, 2 Itali. 3. 2 Itali. 3 yang gue nggak mau balik lagi. Bukan karena gue nggak suka. Bukan karena gue nggak suka, karena gue udah berkali-kali balik ke situ. Tapi menurut gue udah cukup sekarang dengan perekonomian sekarang, nggak dulu. Ke Singapura. Iya lagi. Udah berkali-kali ya ke sana, tapi untuk sekarang gue nggak mau balik lagi karena mahal banget. Nggak masuk akal ya? Nggak masuk akal. Even orang lokalnya tuh menjerit loh. Tapi kan mereka menjerit penghasilannya katanya tambah naik tuh. Gaji mereka naik. Gaji mereka mungkin ya, nggak tahu. Iya. Tapi sampai pemerintah ngasih bantuan BLT ke setiap orang kan berarti ada sesuatu yang nggak bener juga gitu. Right. Perekonomian mereka. Oke. Udah berarti bener di Jakarta aja lah. Ya kan, di Indonesia banyak banget tempat seru. Jadi nggak usah kabur nih. Enggak. Iya. Daripada kabur mendingan tempur. Gitu. Tapi lo rencana kalau misalnya boleh ada kesempatan gitu, pengen nggak lo kabur? Gue mau cerita dikit ya. Gue tuh nyaris baik. Why? Kenapa yang bikin lo berhenti? Kenapa gue punya teman di Brussels banyak? Karena gue tuh udah nyaris pindah sana sebenarnya. Oke. Gue dapet tawaran. Jadi karena gue sering main ke rumah teman gue, kenalan sama orang-orang di sana, akhirnya gue ditawarin kerjaan. Udah dapet kerjaan lagi? Tawarin kerjaan, udah mereka udah oke gitu, tawaran gajinya juga oke. Ya udah gue ngurus-ngurus dokumen semuanya, tes kesehatan, lalala, nggak lolos. Itu yang bikin lo berhenti? Karena jadi gini, untuk mereka boleh ini di Uni Eropa ya, untuk mereka boleh merekrut orang dari luar negeri, dari Asia gitu, dari Indonesia, itu mereka harus bisa meyakinkan, perusahaan harus bisa meyakinkan kenapa lo harus ngambil orang dari Indonesia. Emang skill ini nggak bisa dipunyai orang Eropa. Wow. Karena waktu itu gue ditawarin posisi yang sebenarnya ya normal job aja, jadi akhirnya ya nggak dapat gitu. Lo nggak lo coba lagi? Tapi gue bersyukur sih. Kenapa? Karena kayaknya lebih enak tinggal di sini nih. Enggak. Lebih enak tinggal di sini, beneran. Apa yang bikin lo pikir kayak gitu? Gini, semua di sini mudah. Oke, ini buat yang lo kemarin udah sempet posting hashtag kabur aja dulu. Coba. Nah, ini ntar gue diserang nggak ya? Takut. Enggak lah.
Kenapa menurut gue di sini lebih enak? Karena kesempatan berusaha di Indonesia lebih besar menurut gue. Oke, ini nggak ada hubungan dengan politik ya? Nggak ada hubungannya sama politik. Ini Berusaha lebih besar. pribadi gitu ya. Karena mungkin kalau lo ngomongin gaji kalah jauh ya. Average income orang Indonesia sama di Eropa jauh lah gitu ya. Sama di Belgia misalnya atau di Prancis atau di Jerman jauh gitu. Tapi kesempatan berusaha di Indonesia tuh lebih besar. Lo gajian nih, gaji gue nggak cukup. Gue bisa masak aja di rumah, jualin ke teman-teman kantor. Bisa jadi penghasilan. Jadi penghasilan. Di sana lo ketahuan, kelar lo jualan makanan kayak gitu. Oh, kalau harus ada izin ya? Kitchennya kan harus diinspeksi sama negara. Kitchen lo harus memenuhi syarat. Makanan lo harus dites, ini beneran kadarnya sesuai sama regulasi Uni Eropa apa enggak, gulanya nggak boleh terlalu tinggi, apa segala macam. Lo nggak bisa jualan sembarangan gitu. Lo bikin terus lo buka di depan pintu rumah gitu. Nggak bisa. Jualan takjil depan rumah gitu lo nggak bisa lah. Nggak bisa ya? Nggak bisa. Oh gitu. Itu kesempatan di sini dong ya. Kesempatan berusaha lebih besar karena ya itu regulasi di sini kan nggak seketat di Uni Eropa kan. Iya, masih ada napas. Oke, kesempatan berusaha itu aja. Kesempatan berusaha. Terus hal-hal yang berhubungan dengan jasa kan di sini murah. Iya bener. Di luar tuh mahal banget ya. Pijat berapa? Beneran ya? Kenapa lo harus jelasin benerannya? Emang pijat yang nggak beneran tuh gimana? Ya nggak tahu kan gue nggak pernah. Sialan. Katakanlah misalnya 250.000. 250.000. Gituan kan di sini kan? Gituan. Segituan. Oh iya. Gituan. Kalau gituan gue nggak tahu nama berapa. Udah mas juta biasanya. Loh, enggak maksudnya membership kan? Iya benar. Iya, Kan ngetip. Iya kan, menghargai kerja orang. Iya dong. Di sana mungkin per jam kalau lo pijat tuh bisa, correct me if I'm wrong ya, 80 euro lah. 60 sampai 80 euro. Sejuta. Mahal banget. Mahal. Gila. Tenaga manusia kan mahal kan di sana. Berarti tenaga manusia di sini nggak dihargai maksud lo? Gue nggak bilang. Oke. Tapi artinya satu hal yang positif adalah di sini punya banyak orang yang memiliki kesempatan berkarya, melahirkan idealismenya menjadi sumber penghasilan. Salah satunya adalah Taufik sendiri yang suka traveling, sekarang dia menjadi content creator. Nggak banyak orang yang sukses menjadi content creator. Menurut gue adalah lu salah satu yang keren konten-kontennya. Sampai brand masuk dan gue ngikutin kadang-kadang, brand di belakang ya gue nggak nyangka. Tahu-tahu digocek di belakang, depannya oke banget. Apa yang pertama kali bikin lo tergerak menjadi seorang travel content creator? Gue emang dari dulu suka traveling. Dari zaman kita kenal pertama kali gue di radio yang itu juga gue suka traveling. Tapi kan dulu uangnya belum ada. Ya kan, jadi dulu gue masih muda juga gitu. Jadi waktu itu gue pengen banget keliling dunia tapi uangnya belum ada. Terus waktu itu gue mulai siaran jadi presenter di TV itu juga. Uangnya ada nih, waktunya ya nggak ada. Tuh kan. Terus jadi akhirnya begitu gue udah nggak di TV itu lagi, gue kayaknya mau coba explore hal baru nih. Gue pengen mewujudkan mimpi gue ini menjadi seorang travel. Waktu itu belum travel content creator ya nyebutnya, travel blogger. Dulu kan orang nyebutnya travel blogger kan, belum sebanyak sekarang gitu. Kenapa gue nggak coba aja? Apalagi muncul platform baru nih, TikTok. Ya kan, ini kan semua orang mau mulai dari awal di platform itu. Ya udah gue main aja gitu. Maksudnya perkara nanti sukses, perkara nanti berhasil, perkara enggak, gue coba aja dulu. Dan ternyata ya alhamdulillah, ternyata orang ada respon lah dari orang gitu. Maksudnya gue di follow, orang nge-share video gue gitu. Dan ya udah akhirnya gue terusin aja gue jadi bikin konten-konten seputar travel gitu. Tapi kan modal awal yang dibutuhin nggak sedikit tuh, Fik. Betul, memang. Iya kan? Memang ada modal di awal. Untuk lo jalan, beli tiket, sampai akhirnya lo terbentuk personal brand lo, supaya brand itu masuk kan lumayan ya? Lumayan. Memang ini bukan modalnya, memang gue akuin nggak murah sih, Bay. Karena untuk sampai akhirnya gue bisa di endorse sama airline, gue bisa di endorse sama hotel, gue bisa di endorse sama tourism board negara lain, itu butuh bertahun-tahun. Itu modal sendiri dulu dong, semua kan, gitu. Jadi memang sebenarnya pinter-pinter di financial planningnya buat ini aja sih, ngatur budget lo buat trip gitu sebenarnya. Dan harus konsisten terus berarti. Harus. Oke. KPI gue sih 1 post per hari.
Serius loh. KPI ya, tapi kan pada kenyataannya suka bolong. Satu post sehari itu nggak gampang sih. Apa aja sekarang yang bisa ex people dapetin di konten lo? Apa cerita tentang apa aja? Gue sebenarnya gue tahu kekurangan gue adalah gue keterbatasan finansial. Gue nggak mungkin trip setiap waktu. Gue nggak mungkin trip setiap hari, setiap kan banyak travel blogger, travel content creator lain tuh kayaknya non-stop trip terus gitu kan dari negara ini ke negara ini ke negara ini. Gue belum ada budgetnya untuk bisa seperti itu karena gue juga punya kerja kantoran juga, jadi ada keterbatasan waktu juga. Jadi akhirnya gue sekarang mencoba untuk nge-twist konten gue. Kan gue basicnya memang penyiar ya, maksudnya kita sama-sama penyiar lah, gitu. Kemampuan announcing skill. Nah, ya udah, akhirnya sekarang konten gue lebih fokus ke storytelling gue, ke gue bercerita. Nah, di cerita-cerita gue itu, di storytelling gue ya gue bahas soal travel gitu. Entah itu tips-tipsnya, entah itu pengalaman traveling gue mungkin, entah itu fakta-fakta tentang negara yang pernah gue datengin gitu. Jadi lebih ke bercerita aja sih. Jadi instead of ngasih rekomendasi terus-terusan, tapi lebih ke cerita pengalaman traveling gue aja. Dan begitu gue ngajak Taufik untuk ngobrol di Sofa Show, yang dia tanyain adalah angle-nya dari mana. Karena emang cerita dia, konten-kontennya selalu ada angle-nya. Misal dia mau ngeceritain sebuah hotel ya, dia angle-nya dari sebuah stasiun. Ini stasiun ini. Nah, terus deket banget sama hotelnya. Yuk kita lihat hotelnya. Terus dia cerita ke hotelnya. Itu menurut gue, lucu juga ya, keren juga ya. Emang lo pikirin banget tuh soal angle, penting ya? Penting, karena kan itu ngehook attention orang dulu gitu. Karena kalau lo udah terlalu jualan, orang begitu di detik pertama orang tahu lo jualan, video lo akan di swipe away sama orang gitu. Jadi lo harus kasih value yang kuat di 3 detik pertama video lo. Kenapa? Orang harus nonton video itu. 3 detik pertama? 3 detik pertama itu buat ngunci attention orang. Kalau lo udah survive 3 detik pertama, lo akan bisa nge-grab orang sampai akhir. Oke, gitu. Kalau gitu, waktu lo bikin konten nasi goreng, itu lo sengaja nggak untuk tujuannya adalah disponsorin sama si kereta api itu? Bener nggak sih? Pernah nggak lo bikin? Oh, gue tahu. Iya. Enggak, itu gue nggak disponsorin. Nggak disponsorin? Gue memang naik dan gue memang mengkritik kereta api waktu itu. Kita nggak sebut kereta api mana ya? Iya, kereta api Konoha. Tapi waktu itu mereka menghubungi lo. Wah, gokil, bay. Gimana ceritanya? Lo mau sharing nggak di sini? Kalau nggak apa-apa. Boleh nggak? Boleh. Durasi cukup nggak nih? Cukup ya. Cukup. Ini seru soalnya. Waktu itu gue dari Jakarta ke Jogja. Gue naik salah satu kereta di sebuah negara lah ya. Oke, terus. Udah, gue naik. Gue tuh waktu itu mau ngonten sekalian. Gue pengen nyobain kelas luxury. Jadi kan sekarang kalau kan ada kelas ekonomi kereta ya, ada ekonomi, ada bisnis, ada eksekutif. Sekarang tuh mereka ngeluarin lagi yang namanya kelas luxury, yang kursinya kayak pesawat bisnis kelas itu loh. Satu ya? 1, 2. Berapa tuh? 1 jutaan. Jakarta Jogja waktu itu gue 1.250. Oke. 1.250. Emang kayak pesawat bisnis kelas, bagus banget, bener-bener baru. Terus yang bener kayak lo naik pesawat bisnis kelas gitu. Pas makan, gue buka kotak makanannya. Kentang 3 potong, terus chicken nugget 2 gitu. Oke, udah gue makan gitu. Masih lapar dong. Gue pergi ke kereta makan. Di kereta makan ternyata itu kids meal. Yang lo dapet apa yang lo mau beli? Yang gue dapet di kelas luxury itu, kalau di kereta makan itu adalah paket kids meal. Oke. Ya udah, gue pause aja. Gue di review gue itu di video 1,5 menit gue itu, selain ya, tapi gue nggak menjelekan ya. Gue objektif, yang bagus gue bilang bagus, yang bagus gue bilang bagus. Gue bilang keretanya memang bagus, kursinya enak, segala macam nyaman. Tapi memang kekurangannya di makanan. Dah dari situ gue langsung dikontak sama kereta api, gue dikontak sama mereka, mereka ngajak meeting, ngajak ketemu, dan di meeting itu benar-benar semuanya ada, dari semua divisi ada. Rencananya mereka mau ngapain lo tuh? Marah-marahin? Enggak juga, maksudnya mungkin mereka sih bilangnya mau diskusi nih terkait kasih masukan lah buat perusahaan ini ke depannya gitu. Terjadi diskusi atau? Diskusi. Lo sampein? Kan banyak followers gue yang komen juga tuh, yang ngasih masukan. Kak, titip dong, bilangin ini gitu.
Akhirnya ya di meeting itu gue sampaikan semua masukan dari followers gue demi kemajuan si perusahaan itu pastinya. Tapi gue apresiasi sih, maksudnya the way they handle. Kan yang gue waktu itu video gue lumayan rame. Artinya kan itu lumayan jadi krisis nih dari sisi PR buat mereka ya. Betul. Tapi how they handle the crisis menurut gue top. Dan waktu itu akhirnya closure-nya Ya masukan gue diterima, dan kemarin gue naik kereta kelas luxury lagi baru kemarin. Makannya enak banget. Bohong. Ini bohong. Serius. Ini karena udah diajak ngobrol atau lo terima amplop waktu itu? Enggak terima dong, gila lo. Transfer. Enggak. Hah? Transfer. Enggak. Barter value. Terus udah berubah. Gue kan belum naik lagi semenjak yang gue bikin video itu. Baru kemarin nih, baru 3 minggu lalu gue naik lagi. Wah, gokil. Tuh, sebenarnya makannya enak banget sekarang. Ini role dari content creator tuh perannya seperti ini yang diharapkan kan, bisa ada perbaikan bagi perusahaan. Betul. Dan sekarang udah jauh lebih baik ya mereka ya. Jauh lebih baik. Tapi emang gue akuin KAI juara. Mantap. Ini gue sebagai orang Indonesia sih sangat-sangat puas ya dengan pelayanan kereta api ya. Ya mungkin ada kekurangan dikit-dikit gitu, tapi sisanya bagaimana mereka nanggepin kritik, bagaimana mereka nanggepin masukan, bagaimana mereka dengerin masukan dan memperbaiki diri tuh menurut gue harus dicontoh sama perusahaan-perusahaan lain sih. Siap kalau begitu. Taufik, terakhir buat X people yang mau menjadi travel content creator seperti lo, apa pesan yang harus mereka jalanin? Semakin lama akan semakin susah karena pemainnya akan semakin banyak, saingan lo akan semakin banyak. Akan semakin susah lah intinya. Jadi kalau lo memang punya niatan untuk jadi seorang content creator, entah itu travel ataupun niche-niche yang lain ya, mau jadi food blogger, mau jadi beauty blogger, mau jadi kreator dari niche apapun, mulailah sekarang, jangan nunggu nanti-nanti, jangan nunggu lo punya kamera bagus, jangan nunggu lo punya studio yang bagus, mulai sekarang dari apa yang lo punya, handphone sejelek apapun yang lo punya, mulai aja dulu. Mulai aja. Yang penting kontennya baik. Iya, betul. Bukan device-nya, bukan gear-nya. Justru isinya, kontennya, storytelling, belajar nih, ngajar juga dia soalnya. Authenticity-nya gitu, itu yang lebih penting dibanding authenticity-nya. Keren, bro. Thank you banget. Thank you, sukses Mas Bay. sama peran lo sekarang sebagai seorang humas corporate communication perusahaan. Juru bicara lobster. Keren banget. Jangan dibahas. Oke, nanti kita bahas lain kesempatan soal lobster. Jadi kabur aja dulu atau tempur aja dulu? Tempur aja dulu. Siap, kalau gitu thank you ya. Thank you ya Mas Bay. Sukses. Taufik Effendi. Jangan lupa follow @Taufik Effendi _ Jangan lupa. Oh iya, ada underscore-nya ya. Nih, kita repotin lagi editor. Ini Instagram, ini TikTok. Thank you.